Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullah. Sekarang kita masih membicarakan dosa besar yang ke-13, yaitu memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Beliau berkata, qala al-ulama'u, para ulama berkata, fa kullu waliyyin li yatimin idza kana faqiran fa akala min malihi bil ma'rufi bi qadri qiyamihi alaihi fi masalihi wa tanmiyati malihi fala ba'sa alaihi. Para ulama berkata, maka setiap wali anak yatim idza kana faqiran, apabila dia merupakan orang fakir, fa akala min malihi bil ma'ruf, lalu dia memakan dari harta anak yatim itu dengan cara yang ma'ruf, bi qadri qiyamihi alaihi, ya seukuran dengan dengan pengurusannya yang ia lakukan atau sesuai dengan usahanya yang ia lakukan terhadap anak yatim tersebut, fi masalihi, yang terkait dengan kemaslahatannya, wa tanmiyati malihi, dan menumbuh kembangkan hartanya, fala ba'sa alaihi, maka tidak mengapa atasnya. Jadi seorang wali anak yatim, jika dia orang fakir lalu dia makan harta anak yatim dengan cara yang baik, ya sebagai ganjaran karena dia telah mengusahakan, karena dia telah mengurusi anak yatim tersebut, dan karena dia telah berusaha mengembangkan harta anak yatim tersebut, maka hal itu tidak mengapa, tidak menjadi dosa, ya. Wa mazada 'alal ma'rufi fasuhtun haram. Namun kalau berlebih dari yang ma'ruf, maka itu merupakan sesuatu yang diharamkan. Jadi kalau berlebih dari yang ma'ruf, maka itu merupakan memakan harta anak yatim dengan cara yang haram. Liqaulillahi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa man kana ghaniyan falyasta'fif, dan barang siapa yang kaya hendaklah dia menahan diri dari makan harta anak yatim. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, dan barang siapa yang fakir maka hendaklah dia memakan dengan cara yang ma'ruf, ya. Barang siapa yang kaya hendaklah dia menjaga diri, ya, dari memakan harta anak yatim. Barang siapa yang fakir maka hendaklah dia memakannya dengan cara yang ma'ruf. Wa fi al-akli bil ma'rufi arba'atu aqwal, mengenai memakan harta anak yatim dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, maka terdapat 4 pendapat. Ahaduha, yang pertama, anahul akhzu ala wajhil qardi, bahwa maksud memakan harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf itu, pendapat pertama mengatakan bahwa maksudnya adalah mengambil harta tersebut dalam bentuk pinjaman, mengambil harta anak yatim dalam bentuk pinjaman. Jadi kalau nanti sudah berkecukupan, sudah ada biaya untuk melunasi harta anak yatim yang dimakan, maka hendaklah dikembalikan kepadanya, ya, karena dia merupakan pinjaman. Itu pendapat yang pertama mengenai memakan harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf. Yang kedua, wasani, yang kedua, al-aklu biqadril hajah min ghairi israfin, yaitu memakannya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebutuhan, min ghairi israf, tanpa berlebihan. Ya, pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan memakan harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf, maksudnya adalah memakan harta anak yatim sesuai dengan kebutuhan, min ghairi israf, tanpa berlebihan. Wasalisu, yang ketiga, annahu akhadha biqadri iza amila lil yatimi amalan. Yang ketiga mengatakan, pendapat yang ketiga mengatakan bahwa dia mengambil seukuran dengan amal yang dilakukan untuk anak yatim, ya, bahwa dia mengambil sesuai dengan ukuran pekerjaan yang dilakukan atas harta anak yatim. Kalau dia bekerja untuk menumbuh kembangkan harta anak yatim, dia ambil, ya, seukuran dengan upahnya. Kalau dia tidak sedang mengusahakan, maka dia tidak mengambilnya. Itu pendapat ketiga. Warabi'u, pendapat yang keempat, annahul akhzu 'inda darurah. Maksud boleh memakan harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf itu, menurut pendapat yang keempat adalah mengambilnya ketika perlu. Fa in aisara qadahu, jika sudah baik keadaannya, jika sudah lapang keadaannya, dia ganti. Wa illam yusar fa huwa fi hillin, jika tidak dalam kelapangan maka ia dalam kehalalan. Wa hadhihi al-aqwal zakaraha Ibnu Jauzi fi tafsirih. Pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam tafsirnya. Jadi boleh memakan harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf. Apa maksud dengan cara yang ma'ruf? Ada yang mengatakan bahwa cara yang ma'ruf itu maksudnya adalah memakan harta anak yatim dengan mengambilnya sebagai pinjaman. Ketika keadaan sudah membaik, maka diganti kembali, dilunasi. Ada yang mengatakan bahwa maksud memakan harta anak yatim dengan cara yang baik itu adalah memakannya seperlunya, tanpa berlebihan. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah memakannya apabila dia bekerja untuk anak yatim tersebut. Kalau dia tidak mengerjakan sesuatu untuk memperoleh harta anak yatim, maka dia tidak boleh mengambilnya. Ada yang mengatakan bahwa maksud boleh memakan harta anak yatim dengan cara yang baik adalah memakannya ketika perlu, ya, ketika darurat. Kalau ada kelapangan diganti, jika tidak ada kelapangan maka dia dalam kehalalan.
Demikian pendapat tentang memakan harta anak yatim yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam tafsir beliau. Wa fil Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza. Kata beliau, saya dan yang mengurusi anak yatim di dalam surga seperti ini. Wa asyara bis sababati wal wusta. Lalu sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Jadi Nabi SAW, saya dan yang mengurusi anak yatim di dalam surga seperti begini dekatnya, ya. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari yang berikutnya. Wa farraja bainahuma, dan beliau renggangkan keduanya. Jadi Nabi menggambarkan bahwa antara beliau dengan yang mengurusi anak yatim, kedua-duanya ya di surga jaraknya seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Tapi kemudian Nabi SAW merenggangkan keduanya, ada jarak di antara keduanya, menunjukkan bahwa orang yang mengurusi harta anak yatim ini kedudukannya tidak sama dengan Nabi SAW, tapi di bawah Nabi SAW, namun dekat dengan Nabi SAW. Itu kemuliaan yang sangat besar, masuk surga dan dekat dengan Nabi SAW. Bagi siapa? Bagi yang mengurusi harta anak yatim dengan sebenar-benarnya, ya, dan bagi yang mengurusi anak-anak yatim dengan ikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat. Wa fi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Yang mengurusi anak yatim miliknya atau anak yatim milik orang lain, saya dan dia seperti ini di dalam surga. Wa asyara bis sababati wal wusta. Nabi lalu mengisyaratkan dengan jari telunjuknya dan jari tengah. Kata Nabi SAW, orang yang mengurusi anak yatim, baik anak yatim miliknya sendiri atau anak yatim punya orang lain, maka dia dan saya, kata Nabi, seperti ini dalam surga, yaitu seperti dekatnya antara jari telunjuk dengan jari tengah, ya. Anak yatim miliknya maksudnya adalah, misalnya jika seorang bapak meninggal dunia, lalu ibunya istrinya mengurusi anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh suaminya, atau seperti paman atau seperti kakak yang paling tua mengurusi adik-adiknya yang masih kecil-kecil yang tinggal mati oleh bapaknya, ataupun yatim milik orang lain, anak yatim punya orang lain, maka ganjarannya adalah dia sangat dekat dengan Nabi SAW di surga sebagaimana dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Taib. Kemudian Az-Zahabi menjelaskan apa itu kafalatul yatim. Kafalatul yatim hiyal qiyamu bi umurihi. Kafalatul yatim maknanya adalah mengurusi segala urusannya, urusan pakaiannya, urusan makanannya, urusan minumannya, urusan pendidikannya, urusan kesehatannya, urusan hiburannya dan sebagainya, ya. Itu makna kafalatul yatim. Taib. Wa sa'yu fi masalihihi, dan berusaha untuk kemaslahatannya, berusaha untuk kebaikannya, seperti menyekolahkan, mendidik, mengajarkannya baca Al-Quran, mengajarkannya tata cara wudu, tata cara salat dan sebagainya, ya. Wa sa'yu fi masalihihi, termasuk juga mengurusi makanan, pakaian dan sebagainya. Wa sa'yu fi masalihihi, dan berusaha demi kemaslahatannya, min ta'amihi, baik berupa makanannya, wa kiswatihi, ya, pakaiannya, wa tanmiyati malihi, demikian juga mengembangkan hartanya, in kana lahu mal, jika dia memiliki harta, wa in kana la mala lahu anfaqa alaihi, jika anak yatim tersebut ya tidak mempunyai harta, dia menginfakkan, dia mengeluarkan biaya untuknya, wa kasahu ibtigha wajhillah, dan dia memberinya pakaian karena mengharapkan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan kafalatul yatim yaitu berusaha mengurusi anak yatim, ya, mencurahkan tenaga demi kemaslahatan anak yatim tersebut, baik makanannya, pakaiannya, menumbuh kembangkan hartanya jika dia punya harta, ataupun kalau dia tidak punya harta, dia ya membelanjakan hartanya sendiri untuk keperluan anak yatim tersebut. Dia beri makan, dia beri kenyamanan, dia beri tempat tinggal dan seterusnya. Itu makna kafalatul yatim. Wa qawluhu fil hadisi, dan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, lahu awalihi gairihi, anak yatim punya dia sendiri atau punya orang lain, ay sawa'un kana al-yatimu qarabatan aw ajnabiyan minhu. Anak yatim miliknya atau anak yatim milik orang lain, maksudnya adalah baik anak yatim tersebut kerabat baginya ataupun orang asing darinya. Fal qarabatu mithlu an yukaffilahu jadduhu, yang anak yatim memiliki kerabatan, misalnya seorang anak yatim yang diurusi oleh kakeknya, au akhuhu atau ibunya, au ummuhu atau akhuhu atau saudara laki-lakinya, au ummuhu atau ibunya, au ammuhu ataupun
pamannya, au zauju ummihi, ataupun bapak tirinya, zauju ummihi atau bapak tirinya, au khalihi atau paman dari sisi ibu, au ghairuhu ataupun yang lain, min aqaribihi dari karib kerabatnya. Wal ajnabiyyu man laisa bainahu wa bainahu qarabah. Sedangkan anak yatim yang ajnabi yaitu anak yatim yang tidak punya hubungan kekerabatan dengannya. Jadi anak yatim miliknya atau anak yatim milik orang lain. Anak yatim miliknya itu maksudnya adalah anak yatim yang punya kekerabatan dengan seseorang. Misalnya ada seorang bapak meninggal dunia, dia meninggalkan anak yatim, lalu anaknya itu diurusi oleh kakeknya atau saudaranya atau ibunya atau pamannya atau suami ibunya, ayah tirinya atau pamannya dari pihak ibu. Itu maksud mengurusi anak yatim dari mengurusi anak yatim yang merupakan anak yatim miliknya sendiri, atau mengurusi anak yatim yang bukan punya dia, yakni bukan orang yang punya kekerabatan dengan dia, anak yatim yang tidak punya kekerabatan dengan seseorang, tetap dia mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia dekat sekali kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhamma yatiman minal muslimin," barang siapa yang menggabungkan seorang yatim dari kaum muslimin, ila ta'amihi wa syarabihi, kepada makanan dan minumannya, hatta yughniyahu Allah taala, sampai Allah azza wajalla membuatnya berkecukupan, aujaballahu lahu aljannata illa an ya'mala zanban la yufar, maka Allah wajibkan dia masuk surga kecuali dia melakukan dosa yang tidak diampuni. Dalam hadis ini dikatakan bahwa seorang yang menggabungkan seorang anak yatim kepada makanannya dan minumannya, di mana dia memberikan kebebasan kepada anak yatim untuk makan dan minum bersamanya, dia mengajak anak yatim untuk makan dan minum di rumahnya, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada anak yatim tersebut. Maka orang yang memberikan makan dan minum kepada anak yatim ini, Allah wajibkan dia masuk surga, kecuali kalau dia melakukan dosa yang tidak diampuni, yakni melakukan kesyirikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masaha ra'sa yatimin la yamsahuhu illa lillah, kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanatun." Nah, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, tidaklah dia mengusapnya kecuali karena Allah, ya, maka baginya satu pahala sesuai dengan banyak rambut yang dia usap. Dia mendapatkan satu pahala sesuai dengan banyak rambut yang dia usap di kepala anak yatim tersebut. Ya, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maksud mengusap kepala anak yatim itu ada yang mengartikan bahwa maksudnya adalah penuh kasih sayang, iba, kasihan kepada anak yatim, ya, mengurusi anak yatim. Itu makna dari mengusap kepala anak yatim. Tapi bisa juga maksud mengusap kepala anak yatim itu benar-benar mengusap kepalanya. Ya, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka dia dapatkan satu pahala, ya, dari setiap helai rambut anak yatim yang dia usap. Dia mendapatkan satu pahala dari setiap helai rambut anak yatim yang dia usap. Wa man ahsana ila yatimin aw yatimatin indahu, barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim laki-laki atau anak yatim perempuan di sisinya, kuntu ana wa huwa hakaza fil jannah wa qarana baina isba'aihi. Kata Nabi, dia dan saya seperti ini di dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan dua tunjuk beliau. Barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim laki-laki ataupun perempuan, maka dia sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Wa qala rajulun li Abi Darda radhiyallahu anhu, seseorang pernah berkata kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ausini bi wasiyatin," berikan kepadaku satu wasiat, suatu pesan penting. Kata Abu Darda, "Irhamil yatima," ya, kasihilah anak yatim. "Wa adnihi minka," dan dekatkan dia kepadamu. Jangan kamu usir anak yatim, ya, kasihi anak yatim, dekatkan dia kepadamu. Wa at'imhu min ta'amika, berikan dia makan dari makananmu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu rajulun yashtaki qaswata qalbihi. Kata Abu Darda, sesungguhnya aku mendengar seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kerasnya hatinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In aradta an yalina qalbuka fa adnil yatima minka." Jika kamu ingin hatimu lembut, maka dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sahu, usap kepalanya. Wa at'imhu min ta'amika, dan berilah dia makan dari makananmu. Fa inna zalika yalinu qalbuka yalinu fa inna zalika yulinu qalbaka wa taqdir ala hajatika. Karena yang demikian itu membuat lembut hatimu dan kamu mampu untuk memperoleh segala hajatmu. Jadi ada seseorang yang datang kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Orang tersebut datang untuk meminta wasiat.
untuk meminta pesan-pesan penting kepada Abu Darda. Apa wasiat Abu Darda kepada orang tersebut? Kata dia, irhamil yatim, sayangilah oleh kamu anak yatim. Kemudian wa adnihi minka, dekatkan dia kepadamu, ya, ajak dia tinggal di rumahmu, ya, ajak dia hidup untuk bersama denganmu. Wa at'imhu min ta'amika, beri dia makan dari makananmu, beri dia makan dari makananmu, ya. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, kata Abu Darda, sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW, ya, bahwa ada seseorang yang berkata kepada Nabi SAW, di mana dia mengeluhkan, ya, hatinya yang keras, tidak tersentuh dengan nasihat-nasihat, tidak tersentuh dengan Al-Quranul Karim, keras hatinya. Apa obat yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW kepada orang tersebut agar hatinya kembali lembut? Kata Rasulullah, jika kamu ingin hatimu lembut, maka dekatilah anak yatim, usap kepalanya, dan berikan dia makanan dari makananmu. Karena dengan demikian hatimu jadi lembut dan kamu bisa untuk memperoleh hajatmu. Wa mimma hukiya an ba'di salaf, di antara cerita yang diceritakan dari beberapa orang salaf, qala, dia berkata, kuntu fi bidayati amri mukibban 'alal ma'asi. Pada awal dari kehidupanku, aku adalah orang yang tenggelam dalam maksiat. Wa syurbil khamri, juga dalam minum khamar, ya. Fa zafartu yawman bisabiyyin yatimin faqirin. Lalu pada suatu hari saya menemukan seorang anak kecil yatim dan miskin. Fa akhaztuhu, lalu saya ambil dia, wa ahsantu ilaihi, saya berbuat baik kepadanya, wa at'amtuhu wa kasautuhu wa adkhaltuhu al-hammam, saya beri dia makan, saya beri dia pakaian, dan saya masukkan dia ke dalam kamar mandi untuk dimandikan. Wa azaltu sya'sahu, lalu saya hilangkan, ya, kesembrautan yang ada pada dirinya. Wa akramtuhu, saya muliakan dia, kama yukrimur rajulu waladahu bal aksar, sebagaimana seseorang memuliakan anaknya, ya, bahkan lebih. Fabittu lailatan ba'da zalika, maka saya bermalam pada suatu malam setelah itu, fara'aitu fin naum annal qiyamata qamat, lalu saya lihat dalam tidur bahwa kiamat telah terjadi. Wa du'itu ilal hisab, dan saya dipanggil untuk dihisab. Wa amara bi wa umira bi ilan nar, dan saya diperintahkan untuk masuk ke neraka. Lisu'i ma kuntu alaihi minal ma'asi, karena buruknya maksiat yang saya lakukan, banyaknya dosa yang saya lakukan. Fahabasatni zabaniyatu, ya, maka zabaniyah menahanku, liyamdu biya ilan nar, supaya saya berlalu bersamanya ke neraka, ya. Wa ana baina aidihim haqirun zalilun, dan saya di hadapan mereka sangat rendah dan sangat hina. Yajurruni sahban ilan nar, mereka menarikku ke dalam neraka. Wa iza bizalikal yatimi qad i'taradani bit tariq, ternyata anak yatim tersebut, ya, menghadangku dalam perjalanan. Wa qala khallu anhu ya malaikat rabbi, dan dia berkata, biarkan dia wahai malaikat Tuhanku, hatta ashfa'a lahu ila rabbi, hingga saya memberikan syafaat untuknya kepada Tuhanku. Fa innahu qad ahsana ilayya wa akramani, sesungguhnya dia telah berbuat baik kepadaku dan dia telah memuliakanku. Fa qalatil malaikatu, maka malaikat menjawab, inna lam nu'mar bizalika, kita tidak diperintahkan untuk melakukan hal tersebut. Wa idzan nida'u min qibalillahi ta'ala yaqul, ternyata ada seruan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang berkata, khallu anhu, ya, biarkan dia. Faqad wahabtu lahu ma kana minhu, ya, saya telah berikan kepadanya, ya, bi syafaatil yatim wa ihsanihi ilaihi, dengan sebab syafaat anak yatim dan kebaikan orang tersebut kepadanya. Fastaiqaztu, lalu saya bangun tidur, wa tubtu ila Allah azza wa jalla, lalu saya bertaubat kepada Allah azza wa jalla. Wa bazaltu juhdi fi isali rahmati ilal aitam, dan saya bersungguh-sungguh mengerahkan tenaga saya untuk berbuat baik kepada anak yatim. Ini adalah kisah yang pernah dialami oleh orang salaf yang terdahulu. Dia mengatakan, pada mulanya saya ini adalah orang yang, ya, melakukan begitu banyak maksiat, ya, minum khamar dan sebagainya. Lalu pada suatu hari saya menemukan seorang anak kecil, yatim, fakir, ya. Lalu saya ambil dia, saya berbuat baik kepadanya, saya kasih dia makan, saya kasih dia minum, saya kasih dia pakaian, kemudian saya bawa dia ke kamar mandi, kemudian saya urusi dia, saya bersihkan badannya, saya muliakan dia sebagaimana seorang bapak memuliakan anaknya, ya. Lalu saya tidur pada suatu malam, ya. Setelah itu saya tidur pada suatu malam.
Dan dalam tidur itu saya melihat bahwa kiamat sudah terjadi dan saya dipanggil untuk dilakukan hisab atas diri saya, dan saya diperintahkan untuk dilemparkan ke dalam neraka karena begitu banyak maksiat yang saya lakukan, karena begitu banyak dosa yang saya lakukan. Ya. Kemudian malaikat sabannya tiba-tiba menahan saya. Ya, sedangkan saya di hadapan para malaikat itu dalam keadaan rendah, dalam keadaan hina. Kemudian ya, anak yatim yang saya telah berbuat baik kepadanya, dia menahan diri saya, dia mencegat saya dalam perjalanan menuju neraka. Dia mengatakan, biarkan orang ini, ya kan, saya akan memohonkan syafaat untuknya kepada Allah Azza wa Jalla, ya, karena dia telah berbuat baik, telah memuliakan saya. Para malaikat yang menyeret orang ini ke dalam neraka, para malaikat mengatakan, kami tidak diperintahkan untuk melakukan itu. Ternyata ada suara dari sisi Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, biarkan orang tersebut, lepaskan dia, ya. Dia akan mendapatkan syafaat dari anak yatim yang telah dia urusi, yang telah dia berikan makanan, minuman, pakaian dan sebagainya, ya. Lalu kata orang tersebut, saya terbangun dari tidur dan saya bertaubat kepada Allah saat itu juga, dan saya terus berusaha untuk berbuat baik kepada anak yatim. Walihaza qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah SAW, bersabda, khairul buyuti baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Wa syarrul buyuti baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Dan seburuk-buruk rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diperlakukan dengan buruk. Jadi kata Anas, sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan rumah yang paling buruk adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim namun diperlakukan dengan buruk. Wa ahabbu ibadillahi ta'ala man istana'a sun'an ila yatimin aw armalatin. Dan hamba yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla adalah hamba yang melakukan perbuatan baik kepada anak yatim ataupun kepada janda-janda tua. Wa ruwiya anna Allah Ta'ala auha ila Daud alaihi salam. Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Daud alaihi salam, ya Dawud, wahai Daud, kun lil yatimi kal abir rahim. Wahai Daud, jadilah kamu seperti bapa yang penuh kasih sayang terhadap seorang anak yatim. Wa kun lil armalati kazaujis syafiq. Dan jadilah kamu seperti suami yang penuh iba kepada janda-janda tua. Wa alam kama tazra'u kaza tahsudu. Ya. Dan ketahuilah sebagaimana kamu menanam, demikianlah yang kamu akan tuai. Ya. Jadi diriwayatkan bahwa Allah berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam. Apa kata Allah kepada Daud? Wahai Daud, jadilah kamu sebagai seorang bapa yang penuh kasih sayang kepada anak-anak yatim. Jadilah kamu sebagai suami atau seperti suami yang penuh kasih sayang, ya, terhadap janda-janda yang tua. Kemudian kata Allah, apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu tuai. Ma'nahu annaka kama taf'alu kadzalika yuf'alu ma'aka. Makna apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai adalah apa yang kamu lakukan itulah yang akan dilakukan oleh orang lain terhadapmu. Ai la budda an tamuta wa yabqa laka waladun yatimun aw imra'atun armalatun. Maksudnya kamu akan mati dan kamu akan meninggalkan anak-anak yatim atau istri yang menjadi janda. Nah, jadi kalau kita ingin anak-anak kita nanti diperlakukan oleh orang dengan baik, maka berbuat baiklah kepada orang. Ketika kita sudah tiada di dunia ini, orang akan berbuat baik kepada anak-anak kita. Wa qala Daud alaihi salam fi munajatihi. Ya, Daud alaihi salam berkata dalam munajatnya, ya Ilahi, wahai Tuhanku, ma jazaa'u man as'adal yatima wal armalata ibtigha wajhik. Kata Daud dalam doanya, wahai Tuhanku, apa balasan bagi orang yang membahagiakan anak yatim dan janda-janda tua demi mencari keridhaan-Mu? Qala, Allah menjawab, jazaa'uhu an uzillahu fi zillihi yawma la zilla illa zilli. Balasannya adalah bahwa aku akan menaunginya di naunganku pada hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Ma'nahu zillu arsy yaumal qiyamah. Makna naungan tersebut adalah naungan arsy pada hari kiamat. Jadi inilah ya beberapa riwayat dari orang-orang terdahulu tentang balasan bagi orang-orang yang berbuat baik kepada anak yatim. Kalau orang berbuat baik kepada anak yatim, dia berbuat baik kepada janda-janda tua, maka ketika dia meninggal dunia, maka orang-orang juga akan Allah ya mudahkan untuk berbaik kepada anak-anak yatimnya.
Walihadza sabata fi sahihain. Oleh sebab itu tercantum dalam as-sahihain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, annahu qala, bahwa beliau bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang mengusahakan ya segala keperluan janda-janda tua dan juga orang-orang miskin, maka dia seperti mujahid di jalan Allah. Qala ar-rawi ahsibuhu qala, para perawi mengatakan, aku menduga beliau bersabda, wa kal qa'imi la yaftur wa sha'imi la yuftir. Itu juga seperti orang yang salat malam tanpa bosan, dan seperti orang yang berbuka seperti orang yang berpuasa tanpa berbuka sama sekali. Jadi keutamaan orang yang berbuat baik, membantu janda-janda tua, membantu orang-orang miskin, itu sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'i 'alaihim huwal qa'imu bi umurihim wa masalihihim. Yang mengusahakan ya janda-janda dan orang-orang miskin itu maksudnya adalah mengurusi keperluan mereka, kebutuhan mereka demi mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah beberapa hadis dan ya kisah-kisah dari ulama terdahulu yang dipaparkan oleh Az-Zahabi tentang berbuat baik kepada anak-anak yatim. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkannya dalam kehidupan kita ini sehingga kita termasuk orang-orang yang berbahagia dengan kebaikan kita, ya, dan termasuk orang-orang yang selalu ya berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada orang-orang yang lemah, di antaranya adalah al-yatim, anak-anak yatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.